Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Fadila Dini, NIM 142300031 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Oke, pada hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggambar atau membuat saluran drainase menggunakan aplikasi Autodesk AutoCAD 2024. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita harus mengubah unitsnya terlebih dahulu. Kita klik saja units. Lalu untuk precision kita ubah menjadi dua angka di belakang 0 dan untuk inchesnya kita ubah menjadi cm. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita juga akan mengubah skalanya yaitu menjadi 1:50. Nah, kemudian setelah itu kita akan langsung membuat saluran drainasenya. Kita mulai dari bagian atasnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai kita harus mengaktifkan orthomote terlebih dahulu agar garis yang kita buat itu tegak lurus. Lalu kita langsung masuk ke line, kita buat menggunakan line. Nah, untuk panjang bagian atasnya kita buat sepanjang 10,4. Nah, setelah itu kita akan buat juga untuk tinggi drainasenya, kita mulai dari midpoint, kita tarik ke bawah sepanjang 3,4. Nah, kemudian kita akan buat juga di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya sendiri itu kita akan buat sepanjang 4 cm. Namun karena kita mulai dari tengah, kita akan buat 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggabungkan bagian bawah, bagian atas, sehingga akan membentuk trapesium. Namun sebelumnya kita akan mengaktifkan terlebih dahulu pola trackingnya, agar garisnya bisa lebih dinamis digerakkan. Kita gabungkan, lalu kita gabungkan juga. Nah, setelah ini sudah terbentuk trapesium kan, lalu kita akan mulai membentuk offsetnya. Nah, untuk membuat offset, sebenarnya kita bisa memblok semuanya terlebih dahulu, lalu kita joinkan setiap garisnya. Namun hari ini saya akan menggunakan polyline saja, di mana kita pilih polyline lalu mengikuti eh, setiap sudut garis yang dibuat. Nah, sudah terbentuk polyline, lalu kita akan membuat offset dengan cara klik offset, lalu kita akan membuat offset sepanjang atau sebesar 0,5. Oke. Nah, seperti ini sudah terbentuk ya teman-teman offsetnya. Setelah itu karena kita melihat di bagian sini masih terbuka, kita akan menutup dengan cara menutupnya dengan garis. Kita akan menarik garis dari garis yang paling kiri, kita akan tarik dan tutup dengan garis yang paling kanan. Nah, setelah seperti itu, kita akan mulai menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita akan menghapus menggunakan trim. Nah, kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah bentuknya menjadi trapesium dan sudah memiliki offset seperti ini, kita akan mulai membentuk gelombang yang akan diinterpretasikan sebagai air seperti itu. Nah, untuk membuat gelombangnya, kita akan membuat terlebih dahulu dua garis bantu dengan cara kita taruh dulu dari midpoint, garis ke bawah sepanjang 0,5, lalu kita tarik ke kanan dan ke kiri. Oke, lalu kemudian ini untuk garis bantu yang pertama, untuk garis bantu yang kedua kita buat lagi. Namun kita mulai dari titik yang kedua, juga sepanjang 0,5. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik lagi ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah sudah membuat garis bantu seperti ini, lalu kita bisa langsung membuat gelombang ya, teman-teman. Dengan cara kita menekan tombol S-Line CV. Nah, lalu kita langsung saja membuat gelombangnya. Nah, setelah terbentuk gelombang, lalu kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu lagi. Kita bisa menggunakan trim. Nah, untuk garis bantunya juga kita hapus semua. Hmm. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita akan mulai mewarnai di bagian air dan juga bagian beton dari saluran drainasenya. Nah, untuk mewarnai airnya atau memberikan warna pada airnya, kita bisa menggunakan gradient. Lalu kita pilih yang bagian curve, lalu langsung kita berikan warna. Nah, untuk mengubah warna yang kuning ini, kita bisa ubah juga menjadi warna biru muda agar terlihat seperti air. Lalu untuk transparansinya, kita ubah menjadi 50. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan arsiran pada bagian betonnya. Dengan cara kita akan pilih hatch. Lalu untuk hatch-nya kita pilih yang NC32. Langsung saja kita taruhkan di bagian beton. Nah, untuk angle-nya kita bisa ubah menjadi 45. Nah, setelah seperti ini, saluran drainase sudah jadi, namun kita perlu memberikan dimensinya. Untuk memberikan dimensi, kita bisa menggunakan dimension.
Lalu bisa kita berikan dimensi pada garis yang kita inginkan. Kita akan berikan dimensi dulu yang pertama untuk bagian bawahnya. Lalu kita juga berikan dimensi pada bagian atas. Oke. Nah, lanjut kita juga memberikan dimensi untuk tingginya. Ya, nah untuk dimensi ini sendiri bisa juga kita atur ya teman-teman, mau warna merah dan juga ukurannya kita bisa atur juga dengan cara klik kanan properties. Ini bisa kita ganti merah. Lalu untuk arrow 1 dan 2-nya kita ubah menjadi oblique. Nah, untuk teksnya jika ingin lebih besar, kita bisa ubah menjadi teks height-nya menjadi 0,3. Namun bisa sesuaikan lagi. Oke, nah setelah semuanya sudah kita ubah untuk ukuran dan juga warna dari dimensinya, akan tampak tampilan seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk dimensi ini kita bisa ubah juga menjadi 10,4 dan kita tambahin dengan sentimeter. Kita bisa tambahkan di setiap dimensinya. Ya, setelah seperti ini, kita akan mulai memberikan judul atau kode dari gambar rancang ini. Kita mulai dari membentuk circle terlebih dahulu, pada bagian circle. Lalu kita akan mulai membuat lingkaran. Nah, ini bisa kita ubah ya teman-teman posisinya. Misalnya kita mau pindahkan di bagian bawahnya. Kemudian setelah itu, kita akan membentuk garis. Untuk panjang garisnya ini bisa disesuaikan saja. Nah, kita akan membuat garis juga ke kiri. Nah, setelah seperti ini, kita akan mulai membuat kodenya, yaitu dengan cara teks. Lalu kita akan mulai ketik teksnya, yaitu DD untuk kode gambarnya. Kita bisa move ke bagian ke dalam lingkarannya. Nah, kemudian kita juga akan memberikan kode angkanya, yaitu 01. Kita pindah masukkan juga ke dalam lingkarannya. Oke. Nah, setelah ini juga kita tambahkan juga kata-kata seperti section tampak depan dan juga skala. Lalu kita tambahkan juga nilai skalanya itu berapa. Kita bisa menggunakan teks lagi, yaitu skala yang kita gunakan adalah 1:50. Lalu kita letakkan di bagian kanan bawah. Oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman hasil dari drainasenya. Lalu kita langsung pindah ke layout. Nah, setelah di layout ini, kita bisa langsung print untuk menjadi dari DWG ke PDF, yaitu dengan cara kita klik plot. Nah, untuk namanya ini kita ubah dari DWG ke PDF. Untuk kertas yang digunakan, kita ubah menjadi A4. Lalu layout kita ubah menjadi extend, terus center to plot, fit to paper. Nah, kemudian sebelum kita download atau print menuju PDF, kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini dari hasil yang sudah jadi, uh, bisa langsung di-download untuk dalam bentuk PDF. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membuat saluran drainase menggunakan aplikasi SketchUp Pro 2021. Setelah kita masuk ke SketchUp 2021, lalu pilih Simple Matters, lalu kita langsung saja membuat drainasenya dimulai dari bagian atas, lalu tinggi dan juga bawah drainasenya menggunakan garis seperti di AutoCAD. Nah, untuk membuat garisnya, kita bisa pilih icon line, lalu bisa kita langsung garis saja. Untuk garis atasnya, saya menggunakan sepanjang 5,2. Kemudian untuk tingginya, saya menggunakan 1,7. Dan untuk garis bawahnya, saya menggunakan 2. Namun karena kita mulai dari titik tengah, kita bisa tarik sebanyak 1 ke samping kanan dan juga ke samping kiri juga sebanyak 1. Nah, kemudian untuk membuat bentuk trapesium seperti yang di AutoCAD sebelumnya, kita bisa menggabungkan juga dari titik bawah ini ke titik atas seperti ini. Nah, setelah terbentuk trapesium seperti ini, kita bisa langsung hapus saja bagian tengahnya atau bagian garis dari garis tinggi drainasenya menggunakan icon eraser. Ini kita hapus. Nah, setelah ini kita bisa langsung membuat offset. Kita bisa klik offset, lalu klik bagian trapesiumnya, lalu kita klik keluar dan saya menggunakan offset 0,5.
Untuk offset sendiri ini bisa menyesuaikan, bisa kurang dari 0,5, bisa lebih dari 0,5, tergantung keinginan. Nah, setelah seperti ini, karena kita akan membuat saluran itu berupa saluran terbuka, maka kita perlu membuka bagian dari atas trapesiumnya ini. Namun sebelum itu kita memerlukan garis bantu, yaitu dengan cara menambahkan garis di sisi kanan dan juga sisi kiri, seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa langsung hapus bagian penutupnya seperti ini. Nah, kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita akan mulai membentuk ketinggian dari air. Kita bisa mulai dari midpoint di bawah. Untuk ketinggian air juga menyesuaikan saja, tapi saya menggunakan 1,4. Lalu kita tarik ke kanan dan ke kiri. Untuk nantinya kita akan gunakan sebagai representasi dari air. Nah, setelah itu kita hapus lagi bagian tengahnya menggunakan eraser. Lalu kita hapus juga bagian atasnya. Lalu setelah itu sudah terbentuk saluran drainase seperti ini sebagai bentuk awalnya. Nah, kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita bisa langsung mengekstrud menggunakan push and pull. Kita bisa melakukan push and pull. Saya menggunakan uh, ukuran yang panjang 10, lalu yang dalam juga ditarik panjang 10. Nah, kemudian akan terbentuk saluran drainase seperti ini. Nah, namun jika terdapat case seperti ini, atau drainase tidak tertutup seperti ini, kita bisa langsung saja menambahkan garis di line, di midpoint, lalu kita tarik langsung ke bawah seperti ini. Kemudian kita hapus lagi. Nah, setelah sudah tertutup seperti ini, maka bisa langsung kita beri warna untuk di bagian air dan juga di bagian beton atau pinggiran dari drainasenya. Untuk memberikan warna, kita bisa langsung klik icon paint bucket. Nah, kita bisa langsung untuk pinggiran drainasenya kita bisa menggunakan aspal dan konkrit. Kita bisa pilih, lalu bisa langsung diberikan warna pada bagian beton dari saluran drainasenya. Nah, setelah seperti ini, kita akan mulai mewarnai untuk bagian airnya, yaitu kita bisa klik water, lalu kita bisa pilih sesuaikan dengan ilustrasi air yang diinginkan. Nah, jika belum ada yang terkena atau belum ada bagian yang ada diwarnai, kita bisa langsung warnai ulang seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka drainase sudah jadi. Namun kita perlu memberikan yang namanya dimension agar untuk mengetahui berapa panjang dari garis itu. Kita bisa langsung klik icon dimension, lalu klik dari titik terkiri dan yang paling kanan. Kemudian kita juga berikan dimensi pada bagian atasnya, seperti ini. Lalu kita berikan juga dimensi untuk ketinggian dari saluran drainasenya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa juga menambahkan teks untuk sebagai penanda atau memberikan judul dari drainasenya, seperti ini. Nah, setelah diberikan dimensi dan juga diberikan judul, maka perancangan atau ilustrasi dari saluran drainase melalui SketchUp sudah jadi dan bisa langsung kita download dengan cara kita klik file, lalu kita pilih export, lalu kita pilih 2D graphic, lalu langsung saja kita download itu. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke download dan membuka file yang sudah kita download tadi. Seperti ini hasil dari perancangan drainase menggunakan aplikasi SketchUp. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.